Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Yo, tapi ini penembak gitu Habib, pasti kena. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, ada yang ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal syahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati syahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah. Betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. Takbir. Amerika Serikat dan sekutunya tahu betul kalau negara Republik Indonesia adalah negara kaum muslimin yang teritorialnya paling luas di dunia, saudara. Dari Sabang sampai Merauke kita punya 3 waktu. Ada wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. 3 waktu, saudara. 3 waktu. Kalau di Jakarta jam 7 pagi, itu yang namanya di Makassar sudah jam 8. Dan di Irian itu sudah jam 9. Satu negeri 3 waktu. Luar biasa negeri ini luasnya. Tidak ada di dunia satu pun negara Islam, bahkan negara bukan Islam, yang luasnya menandingi Indonesia, saudara. Masya Allah. Dulu yang menandingi kita Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah bubar jadi negara-negara kecil. Tapi sekarang Indonesia ini negara kaum muslimin yang wilayahnya paling luas di dunia, sehingga Indonesia menjadi sangat potensial untuk bisa menjadi pusat pergerakan Islam internasional, saudara. Karena itu negara Barat tidak ridho, tidak suka Indonesia luas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat, saudara. Yang mereka lakukan adalah menghasut rakyat Indonesia di berbagai tempat agar mereka berontak. Mereka lakukan gerakan separatis agar mereka memerdekakan diri dari Indonesia. Makanya lihat gerakan RMS yang ada di Ambon sana, saudara. Sengaja mereka provokasi. Kau berontak, bikin tidak aman, kibarkan bendera, kau harus merdeka, jangan ikut Indonesia. Begitu juga Irian, gerakan Papua Merdeka, saudara. Mereka berikan senjata, mereka berikan modal, habis-habisan berontak. Yang penting merdeka dari Indonesia. Bahkan maaf, sampai Aceh pun tidak luput, saudara. Walaupun GAM Muslim sengaja diadu antara GAM dengan TNI, saudara. GAM Muslim, TNI yang dikirim juga Muslim. Mereka diadu agar mereka saling tulik, saling tembak, saling bunuh. Karena Amerika Serikat punya kepentingan, saudara. Kalau Aceh merdeka, Maluku merdeka, Irian merdeka, bagian-bagian lain merdeka,
maka negara kesatuan Republik Indonesia akan porak-poranda, akan menjadi negara-negara kecil yang lemah, yang bisa dikendalikan oleh orang-orang kafir. Hati-hati. Hati-hati saudara. Makanya Anda jangan kaget. Siapapun di Indonesia yang ingin berontak, mau merdeka, didukung saudara. Diberikan senjatanya, diberikan modalnya, didukung. Yang penting Indonesia pecah. Mereka sudah berhasil melepaskan Timur Timur dari pangkuan Republik. Dan saat ini mereka incar Irian, mereka incar Maluku, mereka incar Aceh, mereka incar Riau, Minahasa, Manado, semuanya. Maka itu saya ingatkan umat Islam, jangan terpancing. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Republik ini. Karena selama Indonesia bersatu tidak pecah, kita menjadi negara paling luas di dunia. Kita punya potensi dan kekuatan yang bisa menimbangi kekuatan Barat. Tapi kalau kita sudah pecah, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, dan kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, mau diinjak-injak sama orang kafir tidak? Mau negara Indonesia ini pecah tidak? Maka itu merupakan kewajiban kita saudara. Tidak boleh kita biarkan Republik ini terpecah belah. Tidak boleh kita biarkan Republik ini cerai-berai. Tidak. Begitu kita cerai-berai, begitu kita pecah belah, kita hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kita akan lebih dipermainkan oleh mereka. Kita akan diadu sesama kita. Masya Allah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Semenjak dulu Amerika sudah lihat di Indonesia ini ada dua hijau yang kuat. Ada dua hijau yang kuat. Hijau yang pertama adalah hijau Islam. Hijau yang kedua adalah hijau tentara, saudara. Karena itu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dua hijau ini. Yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya, pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga, di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun, dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga, ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 30 atau setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong.
Kami bukan pengecut. Di Manado, saya mau dikuburnya di pondok pesantren saya, dan saya minta Habib Ahmad bin Saleh yang nanti bakal jadi imam sholat jenazahnya saya. Saya bilang sama saya punya anak istri semuanya, nanti kalau saya pulang tinggal mayat, kuburkan saya di sini. Yang gantiin pondok pesantren saya, sementara saya punya adik yaitu Habib Zain. Sambil nunggu saya punya anak Ali besar, saya mau kirim ke Abu Ya Maliki. Ketika dia keluar dari Abu Ya Maliki, baru dia pegang pondok.